Imam untuk Anissa bab 12. Sore hari Anissa sudah tiba di rumah Imam. Ia diantar sampai ke depan rumah tersebut oleh Yusuf. Awalnya Anissa menolak, namun Yusuf membawa nama Yakub hingga akhirnya gadis itu pun mau diantar sampai ke rumah tersebut. Terima kasih ya mas, maaf sudah merepotkan, ucap Anissa sebelum turun dari mobil. Iya, kembali kasih, jawab Yusuf. Ya udah, aku turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa pun turun dari mobil. Saat gadis itu menutup pintu mobilnya, Yusuf membuka kaca jendela dan memanggil Anissa yang baru saja balik badan. Nis, kapan kamu ada jadwal ke kampus? Tanya Yusuf. Anissa pun menoleh. Ia tidak sadar di belakang mobil Yusuf ada mobil Imam. Lusa mas, jawabnya. Oke, kalau begitu lusa aku jemput ya. Nanti kamu infokan saja kalau mau jalan jam berapa, ucap Yusuf. Jangan mas. Mas Yusuf kan sibuk. Aku bisa naik ojek kok, jawab Anissa. Udah gak apa-apa. Pokoknya aku gak mau dengar penolakan. Ya udah, aku pulang dulu, ujar Yusuf. Kemudian ia pun langsung berlalu. Anissa masih mematung sambil menatap kepergian Yusuf. Duh, gimana ini? Gumamnya. Kayaknya kamu cinta banget sama dia, sampai ditatap terus seperti itu, sindir Imam yang sedang membuka pagar di samping Anissa. Pak, biasa saja, ucap Anissa. Ia tidak merespon ucapan Imam karena kaget melihat Imam membuka pintu pagar sendiri. Namun hal itu justru membuat Imam yakin bahwa Anissa dan pria tadi memiliki hubungan. Imam pun kesal dibuatnya. Gak usah, saya bisa sendiri, ucap Imam ketus. Anissa menundukkan keningnya. Ia sangat bingung mengapa Imam berubah menjadi ketus lagi. Aneh banget, habis ngedate sama tunangan kok malah jadi kecut, batin Anissa. Ya udah kalau begitu saya masuk dulu ya pak, ucap gadis itu. Ia tak ingin menghiraukan Imam. Imam pun semakin kesal, padahal ia berharap Anissa memberikan penjelasan padanya. Keterlaluan, gumam Imam. Ia sudah seperti kekasih yang melihat pasangannya selingkuh. Saat itu Yasmin sudah diantar pulang, sehingga Imam pulang sendirian. Imam pun memasukkan mobilnya ke garasi. Saat Imam hendak turun dari mobil, Anissa langsung keluar dan menutup gerbangnya. Cetek. Anissa mengunci gerbang itu, kemudian ia masuk tanpa menoleh ke arah Imam. Dia kenapa sih? Keluh Imam. Ia merasa diabaikan oleh gadis itu. Imam tidak sadar bahwa saat ini Anissa memang sengaja menghindarinya. Gadis itu sangat cemburu dan kecewa saat mengetahui bahwa Imam telah bertunangan. Namun ia sadar dirinya bukan siapa-siapa, sehingga Anissa lebih memilih untuk menghindar. Imam pun masuk ke rumah. Kala itu Anissa sudah menyimpan tasnya. Kemudian ia mengangkat jemuran dan menyetrika pakaian. Kemana dia? Gumam Imam saat tak melihat Anissa. Sudah pulang, Mam? Tanya Lucy yang sedang duduk di ruang tengah. Sudah, Bu. Anissa mana? Imam balik bertanya. Entahlah, mungkin dia sedang di tempat cuci. Yasmin sudah kamu antar pulang? Imam duduk di samping ibunya. Sudah, Bu. Mam, maaf ya, tapi ada yang harus Ibu sampaikan, ucap Lucy. Ada apa, Bu? Ibu bukan bermaksud ingin menjelekkan tunangan kamu. Jujur, awal mengenalnya Ibu merasa dia adalah wanita yang baik. Tapi melihat bagaimana cara dia memperlakukan Anissa, Ibu jadi tidak nyaman, ucap Lucy. Sebenarnya Imam sendiri memang merasakan hal yang sama. Namun ia tidak ingin ada perselisihan di antara Yasmin dan ibunya. Bagaimanapun Yasmin adalah tunangannya. Mungkin karena belum kenal aja, Bu, ucap Imam. Ya, semoga aja begitu. Ibu harap dia bukan orang yang suka merendahkan orang lain. Ibu tidak ingin punya menantu seperti itu, ucap Lucy. Imam menelan saliva. Meski dulu ia sangat berharap Yasmin bisa menjadi istrinya,
tetapi saat ini tidak terlalu antusias. Kalau begitu aku mau mandi dulu ya Bu, ucap Imam. Iya. Saat Imam beranjak, ia berpapasan dengan Anissa yang hendak menaruh pakaiannya. Gadis itu pun langsung menghentikan langkahnya dan berbelok ke kamar Lucy. Imam pun masuk ke kamarnya. Ia yakin setelah dari kamar Lucy, Anissa pasti akan masuk ke kamar itu. Akhirnya ia tidak langsung mandi. Imam duduk di sofa untuk menunggu Anissa. Dugaan Imam pun benar. Tak lama kemudian Anissa datang ke kamar itu. Tuk tuk tuk. Masuk, sahut Imam. Dengan berat hati Anissa pun masuk. Permisi, ucapnya. Kemudian ia langsung menaruh pakaian Imam di lemari. Ia membiarkan pintu kamar itu tetap terbuka. Nanti malam kita belajar lagi, Anis, ucap Imam. Anissa yang hendak keluar dari kamar pun menghentikan langkahnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Selama ini Bapak sudah banyak membantu, ucap Anissa. Maksudnya apa? Kamu kenapa jadi formal banget sih? Tanya Imam. Maaf Pak, bukan maksud apa-apa. Tapi saya hanya tidak ingin calon istri Bapak salah paham. Jadi mulai saat ini saya akan belajar sendiri, jawab Anissa. Imam sangat tidak suka mendengar ucapan Anissa barusan. Calon istri saya atau pacar kamu? Sekak Imam. Anissa mengerutkan alisnya. Ia tidak paham karena tak merasa memiliki pacar. Namun Anissa masih berdebat. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, ucapnya. Loh, kamu kok jadi gak sopan gitu sih? Saya masih bicara, Nis, ucap Imam dengan sedikit menyentak. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Pak. Kan Bapak tahu sendiri, saya makan satu meja dengan Bapak saja, Mbak Yasmin tidak suka. Apalagi jika Bapak mengajari saya secara pribadi, ucap Anissa jujur. Kamu cemburu? Tebak Imam. Hatinya berdebar-debar saat menanyakan hal itu. Posisi saya saat ini tidak pantas untuk cemburu, Pak. Saya hanya tahu diri dan tidak ingin merusak hubungan orang lain. Mungkin dulu saya pernah suka sama Bapak, tapi saat itu saya belum tahu kalau Bapak sudah punya tunangan, jawab Anissa yakin. Bapak jangan khawatir, saya akan berusaha buang perasaan itu jauh-jauh. Saya tidak akan mengganggu hubungan kalian, lanjutnya. Imam langsung berdiri. Ia memang tahu bahwa Anissa menyukainya sejak lama. Namun mendengar pernyataan Anissa barusan membuat hatinya bergemuruh. Kamu tidak ingin merusak hubungan orang lain atau hubungan kamu dengan pria itu rusak? Sekak Imam. Terserah Bapak mau mikir apa. Yang pasti saat ini saya akan jaga jarak. Permisi. Ucap Anissa kemudian ia langsung balik badan. Imam yang sudah terpancing pun langsung menggenggam lengan Anissa dan menahannya. Maksud kamu apa, Nis? Tanyanya. Gak ada maksud apa-apa, Pak. Jawab Anissa. Ia sangat tegang melihat ekspresi Imam saat ini. Kalau gak ada maksud apa-apa, kenapa harus jaga jarak? Tanya Imam lagi. Lalu saya harus bagaimana? Bapak mau saya merusak hubungan kalian? Tanya Anissa dengan macam berkata-kata. Sejak tadi Anissa hanya membahas hubungan Imam dan Yasmin. Pun sebaliknya, Imam fokus pada hubungan Anissa dan Yusuf. Maksud saya, kenapa kamu harus berlebihan seperti ini? Harusnya biasa saja, tidak perlu jaga jarak. Ucap Imam salah tingkah. Maaf, saya nggak bisa Pak. Saya takut. Ucap Anissa dengan suara gemetar. Takut kenapa? Tanya Imam sambil menahan napas. Saya takut makin jatuh cinta sama Bapak. Lirih Anissa sambil menitikkan air matanya.